Halo Cici, Hai, malu kelihatan selamat guling-guling malam. aku berantakan. Hai, selamat malam. Aduh, Cici apa kabar Cici? Baik, sehat, puji Baik, Tuhan. sehat, puji Tuhan. Ya, Mm-mm, ya. Nah, kita say hi dulu kali ya. Jadi malam ini boleh. aku mau IG live sama Ci Alin Wiratmaja. Gitu. Boleh nih sapa-sapa dulu followersnya Ci Alin yang lagi nonton. Hai semuanya, semoga bisa Waduh, bermanfaat follower ya. setia. Kita Mm-mm. curhat aja ya, supaya kalian tidak merasa Boleh. sendirian mencari cuan di pasar saham ini. Bahwa kesalahan juga diperbuat oleh yang lain juga gitu. Jadi temanya malam ini lebih ke sesi curhat bersama ya. Siapa tahu ada yang lagi mau menempuh jalur yang seperti Cici tempuh gitu kali ya. Siapa tahu mau menempuh hidup baru. Aduh, mau menempuh hidup baru. Aduh, aduh, aduh. Live terus, iya ikutin aja ya. Ini live Ayo aku bukan dong. endorsan, jadi ini bener-bener curhatan aja gitu. Tapi pas Cici Oke. Alin lagi nyari duit di live endorsan, nonton juga ya. Ci Alin tuh. Nah, apa kita perkenalan dulu kali ya? Mungkin kalau ada yang belum kenal Ci Alin tuh siapa gitu ya. Boleh nih dikenalin dulu namanya siapa, nama lengkapnya gitu. Lalu sekarang Iya dong. kesibukannya apa? Oke, nama aku tuh aslinya Juanita Wiratmaja ya kan. Tapi Nah, aku iya biasanya betul. pakai nama Alin Wiratmaja kan, karena lebih pendek kan Heeh, gitu. heeh, betul. Aku itu momi-momi punya satu anak ya kan. Terus tadinya tuh kerja sebagai wartawan di CNBC Indonesia. Hmm, Kemudian aku sempat ke sekuritas sebentar aja. Lalu aku sekarang independen aja gitu. Cici Ulala. independen. Iya bener Cici Ulala. Cici Ulala. Ini khasnya Ci Alin banget nih, Cici Ulala. Mm-mm. Oke, oke. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau ada kasih pertanyaan gitu ya, pengen kepo-kepoin perjalanan Ci Alin, nanti feel free aja langsung drop di kolom komen. Gitu. Mau Nah, curhat juga boleh. oleh kita buka sesi curhat gitu. Nah, malam ini kan temanya curhat-curhat aja gitu ya seputar perjalanannya Cici nih gitu. Mungkin aku openingnya dari ini dulu sih Cici. Cici kan sebelumnya wartawan di CNBC, news anchor ya Ci ya, Mm-mm. news anchor di Iya CNBC betul. gitu. Nah, lalu aku juga pengen tahu sih sebenarnya dari awal itu memang ditempatkan untuk membahas seputar perekonomian dan investasi atau Cici bisa milih gitu dan apa sih yang membuat Cici tuh tertarik gitu sama keuangan sama investasi itu apa gitu Ci? Jadi awalnya itu kan temen aku tuh ya, yang sekarang dia jadi direktur di BCA ya, namanya Hera F. Harin ya. Teman perjuangan Wow. aku sebagai wartawan Mm-mm. tuh dia waktu itu dipercaya sebagai pemimpin redaksi di CNBC Indonesia kan. Waktu itu CNBC Mm-mm. Indonesia tuh belum berdiri. Nah kemudian dia nawarin Oke. aku, Alin mau join gak gitu kayak, hah? Mm-mm. Aku waktu itu kerja di corporate, jadi aku tuh adalah seorang wartawan yang sempat Oh. nyoba beberapa kerjaan corporate. At the end I realized kayak Mm-mm. aku tuh sebenarnya jadi wartawan. Terus aku balik lagi jadi wartawan lah di CNBC Indonesia. Mm-mm. Waktu itu nggak ngerti sama sekali, nggak pernah sentuh saham, nggak investasi, Mm-mm. enggak. Mm-mm. Wah parah deh, hidupnya ngalir kayak gitu aja, nggak ada arahan sama sekali dari sisi keuangan kayak gitu. Mm-mm. Jadi benar-benar nggak ngerti apapun, nggak ngerti LQ45 nggak ngerti, Wah, apapun buta nggak ngerti, banget gitu ya. buta banget dari nol. Buta Syukurnya mereka total. tuh mau invest in people ya, jadi diajarin Mm-mm. gitu sama tim risetnya, kayak di drilling terus dikasih Mm-mm. pemantapan materi soal ekonomi makro, soal investasi, Mm, instrumen-instrumen investasi. Pokoknya kita selagi dia belum launching dilatih terus anchor-anchornya ini, karena dari sekian banyak anchor yang direkrut tuh mostly nggak ada background ekonomi, cuma ada dua yang waktu itu background oh, ekonomi oh gitu. gitu. Oke, oke, Iya, oke. jadi aku kayak belajar dari nol gitu. Cuma kan kalau wartawan tuh kan emang kayak memang diposisikan dia harus bisa adaptif di dunia yang baru gitu. Kayak maksudnya Iya, belum betul. ngerti apa ya udah belajar kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya udah kayak Oke. gitu. Aku sih suka banget sih pas maksudnya Mm, this job really change mm-mm, my life. Aku jadi ngerti
investasi, jadi ngerti saham, dan itu kayak mengubah Hmm. jalan hidup aku pada akhirnya, aku bilang. Mm-mm. 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 Oke, oke, oke. Nah, ini lagi ada pertanyaan yang agak nyambung nih gitu ya dari Mbak Dinar Nur Mm-mm. Cahyani. Dia tanya, Ci Alin perjalanan investasinya gimana? Apa pelajaran yang bisa diambil dari waktu jadi wartawan CNBC? Waktu jadi wartawan CNBC ya. Jadi kita tuh harus Mm-mm. tetap sesuai dengan risk profile kita sih. Itu sih yang aku pelajarin dari lingkungan itu ya. Jadi kan kita sehari-harinya ngebahas saham, Ya, ngebahas betul. berbagai instrumen investasi, tapi di antara kita semua itu nggak semuanya juga akhirnya investasi saham gitu. Ada temen aku yang dia paham Hmm. profil risiko dia sangat konservatif, dia setiap hari bahas saham, tapi dia tidak sama sekali menyentuh saham. Di situ kayak aku belajar bahwa Oh, kita tuh oke. investasi itu memang sesuai dengan profil risiko kita gitu. Tapi keuangan temen aku itu Hmm. sangat sangat rapi ya, dalam artian bener-bener dia sangat rapi orangnya, emang sangat konservatif, nggak pakai kartu kredit segala macam kayak gitu. Tapi Oh, dia really? tertib, punya Oke, oke, oke. asuransi kayak gitu. Jadi dia memang di instrumen investasi yang buat dia aman kayak gitu. Itu Oke. salah satu yang aku Berarti, pelajari. Kemudian aku hmm. belajar jadinya di CNBC kan jadi kayak belajar buka laporan keuangan juga, belajar investasi saham juga, dan sekali lagi bagian dari pengenalan diri itu ya. Misalnya kita kan di kantor ditugasin ngerti teknikal sedikit-sedikit, paling enggak sampai at least kita bisa presentasi. Kemudian Oke. ngerti fundamental dikit-dikit, at least bisa sampai presentasi kayak gitu kan. Mm-mm. Tapi di situ Mm-mm. akhirnya kita jadi harus mengenal diri sendiri juga. Kita tuh misalnya di saham tuh sukanya gayanya yang kayak gimana sih, kayak gitu loh. Aku maksudnya Hmm. makanya sempat kayak bergabung ke beberapa komunitas yang berbeda, pernah Mm-mm. di Mm-mm. value investing, kemudian Mm-mm. yang multi bagger kayak gitu ya. I Mm-mm. learn a lot from them, dan aku juga enjoy wawancara mereka, berkenalan, mencari tahu cara mereka. Tapi satu titik aku harus menyadari aku tuh orangnya nggak sabaran gitu. I Kayak see. oke, aku ternyata sukanya yang cuan bungkus gitu. Ya nggak Oh, yang apa-apa, langsung maksudnya langsung grab aja ya gitu ya. Oke, ya oke. kita respect, cari cara cuan yang berbeda-beda, kita kenali diri Mm-mm. kita sendiri gitu. Aku pernah hold saham kayak gitu yang eh apa sih namanya, saham under value kayak gitu ya. Under value. Ha, ha, ha. Iya, udah aku hold, udah cuan kan, tapi nggak Mm-mm. aku take profit kayak gitu. Balik lagi akhirnya ke nol kayak gitu. Maksudnya akhirnya Oh, itu I aku see. sadar it's not for everyone juga. Sama kayak misalnya teman-teman Mm-mm. yang investasi gitu. Mungkin lihat kayak teman-teman cuan bungkus ribet banget sih hidup lo gitu, kayak mau pipis aja ninggalin laptop takut banget lo. Kayak Iya, apaan sih lo gitu, kayaknya menyusahin diri lo aja gitu. Kayak terus kemudian kan kalau orang yang cuan bungkus kan kayak sahamnya saham apa aja dihajar gitu kan, kayak mm-mm. ih kok gitu banget sih nyari cuannya gitu kan. Kayak maksudnya ya at the end kayak kita mencoba mengenali diri sendiri, dan memang ya udah Iya. kayak kalau udah nemu yang mana sesuai dengan risk profile sendiri dan yang kamu suka gitu, ya udah ditekunin itu. Aku dulu sering banyak mismatchnya kayak Mm. gitu, all Mm-mm. EV. Kayak aku tuh pernah ya saking dodolnya ya. Dulu awal-awal maunya tuh investasi gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Or at least swing trade lah. Aku Iya. ikut workshopnya yang fast trading, ikut workshop fast trading, saham volatil buat fast trading, aku keep tuh nggak, kan Astaga. mismatch kan. Jadi aku lumayan banyak juga tuh kayak abis uang karena aku tuh nggak paham sama diriku, terus nggak Mm-mm. nyambung antara apa yang di kepala aku sama apa yang aku pelajari gitu. Terus akhirnya Mm-mm. oke, ketemu grup yang benar gitu kan, di grup investing gitu. Udah ketemu Mm-mm. nih sahamnya bener nih, under value nih kan, kasih temen aku diajarin begini begini begini, ikut workshopnya segala macam gitu. Udah bener, tapi akunya nggak sabaran. Oh, nggak sabaran begini. Habis Oh. itu baru akhirnya baru tahu banget belakangan ini ada style yang namanya day trading kayak Ah, gitu. ah. Baru I tahu akhirnya, oh ya see. udah coba deh gitu. Ya sama Mm-mm. juga, nggak ada yang smooth lah, petok, tapi akhirnya oh kayaknya ini yang aku mauin deh. Kalau kita udah tahu apa yang kita mau kan, ya udah bisa kayak align gitu, selaras apa yang kita Mm-mm. pelajari, apa yang kita praktekin sama isi kepala kita dan kepribadian kita kayak gitu. Ya. Gitu sih. Tapi jangan lupa juga investasinya ya. Maksudnya ini kan
Jangan semuanya duit kita di sini juga gitu ya. Mm, mm, Wah, mm, mm, mm. Koko Michael ya, itu live IG. Waduh, aduh, mana kok ke Michael yo? Iya, Waduh, lagi live IG si Ko MY. iya betul. Waduh, oke oke. Nah, jadi ini aku kalian ringkas sih. Jadi perjalanan investasi itu bisa dibilang kayak ya kita mencari jati diri kita juga gitu ya Cia. Masa kan banyak banyak style nih, banyak gaya gitu. Yang nggak Mm-mm, harus semuanya kita ini ya. Maksudnya ya respect bener kita pelajarin gitu ya, kita hormatin lah. Tapi mm-mm, bukan ya udah misalnya aku tipenya kan aku tipe bisa swing gitu kan. mm-mm, Dan aku paksain scalping nih, kok nggak day trade gitu kan. Nah itu mm-mm, kan biasanya ujung-ujungnya nanti nggak akan kurang maksimal lah hasil ininya ya, hasil investasinya mm-mm. seperti itu. Gitu. Jadi ya perjalanan mencari jati diri juga gitu untuk teman-teman tadi pesannya tuh sesuaikan dengan risk profile. Jadi tadi kayak temennya Ci Ali juga dia bisa bahas saham bisa, tapi dia mature enough, dia udah dewasa, dia mengerti bahwa ya gue bisa bahas saham tapi risk profile gue bukan agresif nih, konservatif gitu. Jadi daripada riska mendingan mengikuti risk profile aja Iya begitu. betul betul. Mm-mm. Nah, lalu aku mau nanya lagi nih Ci gitu. Ini balik lagi flashback ke awal-awal gitu ya. Kan waktu masuk CNBC kan Cici kayak bener-bener buta dari nol gitu ya. Dan itu Mm-mm, kan CNBC bener-bener kayak kasih kayak turning point lah bahwa oh ternyata investasi itu penting segala macam, terus ada namanya saham gitu ya. Nah, uh, apa yang selain gara-gara si NBC gitu ada sesuatu nggak yang sampai ngeklik ke Cici bahwa oh gue tuh emang harus investasi gitu loh, ada dorongan lain nggak, mungkin gue jangka panjang atau pas ngeliat anak atau bagaimana Ci? Aku jujur li baru mulai kayak sadar banget gitu pas emang di CNBC sih, karena aku ngerasa waktu itu Mm-mm. kayak relevan banget gitu. Aku ngomongin misalnya soal investasi atau ngomongin Mm-mm. soal trading, tapi aku nggak menjalani itu kayaknya kurang kurang penjiwaan gitu ya ngebawain acaranya. Aku bilang kayak gitu sih kalau menurut Mm-mm. aku. Mm-mm. Terus itu satu untuk urusan kerjaan. Terus akhirnya aku Mm-mm. jadi sadar juga kan kayak oh iya selama ini tuh aku tuh kayak keuangannya tuh kayak kesana kemari gitu, dalam artian karena ini mungkin yang dialamin oleh teman-teman sandwich generation juga ya. Dan dulu ada kan akun sosmed Mm-mm. keuangan yang populer banget yang isinya tuh suka membuat angka-angka yang mencengangkan. Biaya lahiran segini, Iya. sandwich generation itu kayak bikin orang tuh kayak kayak kebeban banget sama hidupnya gitu, kayak Mm-mm. Mm-mm. tapi ini bukan untuk blame orang ya, tapi maksudnya untuk next time surround yourself with the people with good vibes. Kemudian juga sama social media you Mm-mm. can pick gitu, misalnya ada sekian banyak Mm-mm. akun sosial media yang bisa kasih pengaruh, yang pilih aja yang sesuai dengan vibes dan frekuensi kamu kayak gitu, jangan sampai energinya kesedot. Nah aku waktu itu punya mindset yang salah, emang dasarnya anak sandwich kan banyak beban, kayak ngerasa Mm. kayak kayaknya tiap ada uang keluar aja, tiap ada uang keluar aja kayak gitu. Kapan aku bisa mencapai tujuan finansial? Kayak kayak gitu pikiran aku tuh. Jadi gak ada di planning segala macam kayak gitu loh. Kayak mengalir kayak gitu aja gitu. Mengalir kayak gitu Mm-mm. aja pokoknya. Tapi itu aku tahu akhirnya aku tuh oh salah kayak gitu loh. Sebenarnya there's a lot of things you can do that's within your control gitu sebenarnya kan. Mm-mm. Satu Mm-mm. mindset gitu. Kemudian Mm-mm. soal eh, apa ya, kemampuan untuk mencari uang itu kan kayak within our control juga, meskipun itu semuanya juga pemeliharaan Tuhan gitu. Tapi Mm-mm. perubahan mindset dan perubahan habit keuangan dan menuju sesuatu yang lebih terarah itu benar-benar aku rasakan di satu titik saat aku kerja di CNBC kayak gitu loh. Aku usianya Mm. 38 ya teman-teman. Aku lahirnya 84. Wah, masih awet muda. Kayak umur 20-an, seumuran sama aku nih. Aduh, makasih loh. Ini padahal Aduh, seumuran nih, seumuran. Lalu cetar gitu Cici ya. Oke. ulala. Cici Ulala. Hmm. Oke. Tadi Cici udah sharing-sharing juga tuh kenapa udah mulai investasi gitu ya kurang lebih. Nah, berarti Cici, apa Cici udah mulai ajarin investasi nih ke anak Cici kayak dikit-dikit. Kadang-kadang kan ngajarin ke anak tuh emang agak tricky gitu kali ya Ci ya. Kan kita
apa ya, aku juga maksudnya sebenarnya aku juga mau nih nanti kalau aku punya anak, anaknya tuh bisa mengelola lah keuangan dengan baik gitu ya, goalnya kan seperti itu. Nah, kira-kira cara-cara Cici ngajarin tentang investasi atau kayak disuruh nabung tuh gimana sih Ci ke anak gitu? Mungkin sharing juga nih. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini ya yang lagi mau ngajarin anaknya cara menabung, mengatur keuangan, bisa belajar dari Cici. Oke, jadi aku suka banget kalau sharing soal ini ya. Jadi kayak kalau menurut aku tuh anak-anak itu eh, kita perlu kenalin soal uang dari awal gitu. Sesimpel misalnya Mm-mm. nih anak kecil kalau misalnya kita nggak kasih tahu, dia pikir ATM itu adalah mesin uang, selalu ada uangnya di situ. Jadi misalnya Oh, gini, iya iya iya. Mama beli ini dong, gitu kan. Terus, oh tunggu dulu, kita tabung dulu ya. Mama tinggal ke BCA aja, ke ATM aja, gitu. Dia kira tuh selalu mau beli apa tuh selalu ada budgetnya, selalu Heeh. bisa impulsif gitu loh. Selalu ada kok uangnya di ATM kayak gitu. Jadinya aku kasih tahu dia. Nah, aku ajak dia ke bank. Jadi stepnya kayak gini ya. Jadi dia harus tahu dulu proses uang nih dari hulu ke hilir. Gini. Oh Jadi iya. misalnya di rumah nih, kalau untuk kewajiban dia sehari-hari ngerjain Mm-mm. PR, bantu, pokoknya kalau dia melakukan sesuatu yang ekstra itu nggak apa-apa dikasih reward uang, ya kan? Tapi kalau memang kewajiban Mhm. dia ya jangan. Nanti kan kita memanjang itu kan. Nah jadi Iya aku benar-benar. suka kasih dia ekstra uang kalau dia bantu injek-injek punggung aku yang pegel ini, atau dia Oh bantuin iya, aku bantu pijit ya. ngapain kayak gitu, help me Heeh. Evan gitu, atau misalnya mohon maaf ya ini untuk tujuan konten atau apa, aku kan selalu nanya sama dia, mama videoin ya, nggak mau, kalau dikasih ini mau nggak, mau mau gitu, anaknya emang agak-agak suka duit juga kayak gitu kan. Nah dari situ dia dapat extra income. Nah kemudian Heeh. eh, kasih tahu dia. Jadi aku siapin 3 jar gitu, 3 toples yang bening teman-teman. Jadi dia tahu ada uangnya di situ dan ditulisin ini untuk save, disimpan. Ini untuk spend, Mhm. boleh dia nikmatin. Ini buat share. 3S ya. Save, spend, Heeh. share. Di 3 toples bening Sip. berbeda. Nah, nanti Mhm. dia masukin tuh mana yang buat dia save. Nanti aku tanya, misalnya dapat angpau nih. Evan dapat angpau dari om ini. Evan mau buat apa uangnya? Dia biasanya bilang buat beli Robux ya. Kalau anak-anak yang main Roblox tahu ya ada duit digital Robux namanya itu lumayan ngabisin duit. Sama dia bilang buat pilot school karena dia mau jadi pilot. Mau jadi Jadi dia tahu pilot. dia harus Oh, nabung. so Iya, jadi sweet. ditaruh Iya, di iya. jar So yang buat save. Abis sweet. itu yang buat spend, Mhm. dia kan suka jajan tuh. Jajan knockers lah, Heeh. jajan apalah gitu kan. Nah, itu yang Mhm. buat diajak belanja ke Indomaret gitu kan. Nggak apa-apa sebut Mhm. merek, bukan endorse. Nah, Boleh kemudian ya, bukan satunya lagi endorse. Jer yang share. Jadi dia, aku suka kasih lihat dia tuh, Oh. kasihan ya. Ada anak yang harus temenin orang tuanya loh, mulung. Atau ada opa-opa udah renta, masih harus memulung, kayak gitu. Hmm. Jadi dia udah tahu kalau lihat opa-opa kayak gitu atau apa yang mulung gitu, Mama, Evan mau kasih uang gitu. Ya udah itu dari jar toples yang tulisannya share kayak gitu loh. Oh, Nah, so itu sweet soal konsep uang banget. dulu. Iya, Heeh. nanti dari tabungan yang receh-recehan ini kita ajak dia tuker ke uang beneran, bukan uang beneran ya dari receh, ditukar jadi uang 50.000 sama 100.000. Ajak aja ke Indomaret, Oh kasir iya. Indomaret atau Alfamart tuh mau lo melayanin kayak gituan. Mereka juga suka Heeh. dapat receh kan. Nah, jadi duit receh-recehnya itu jadinya kan duit 50 ribuan sama 100 ribuan. Nah, aku ajak dia buka tabungan, kan ada tabungan anak-anak ya kan di BCA yang warnanya kuning tuh. Heeh. Nanti dia dapat Iya. ATM, dia dapat buku tabungannya, dilayanin sama CS-nya. Oh iya ini dia ke apa? Ke mesin ATM terus dikasih tahu suruh pencet PIN-nya. Mm-mm. Terus aku suruh bilang, "Evan taruh angka berapa yang Evan nggak akan lupa." Itu kartu Evan. Kayak gitu. Terus dia bikin PIN-nya sendiri gitu. Terus dia pas nama dia di sini. Jadi kayak dia punya ngerasa punya Oh, apa ya? so cute. Authority over over his own money kan kayak gitu. Iya, true, Dulu true, banget true. emang aku suka jualan ya kayak jualan daging steak kayak gitu, daging slice kayak daging Heeh, heeh. Yoshinoya. Jadi dia tahu, anak aku tahu kayak kita tuh harus kerja untuk dapat uang Hmm. gitu. Nah, kemudian aku Mm-mm. ajak juga dia ke ATM ya kan untuk store.
Habis itu kan setelah punya tabungan kan, kalau ada tabungannya lagi penuh, ditukar lagi ke swalayan. Habis itu suruh dia masukin ke ATM setor tunai. Jadi dia tahu kalau duit ada di ATM tuh karena ada yang nyetor Oh, atau ada yang transfer kayak gitu oh, loh. iya, iya, Jadi iya. jangan Ah, ah, jangan ah. bikin anak kita ngerasa tuh di ATM tuh selalu ada duit. Enggak, itu ada duit karena someone is working, someone is Ah, ah. transferring you, someone kayak Bukan deposit unlimited money gitu, ya. Ah, money ah, gitu. betul. Iya, itu Hmm. kalau untuk anak aku. Dan sekarang anak aku ngerti banget udah cari uang ya. Kayak misalnya dia ngelukis-ngelukis pesawat nih. Terus dia kayak, Mama, sell this on Tokopedia kayak gitu. Kemarin sempat jual Iya. lukisannya. Ah, ah, ah. Iya, Aku lihat yang gara-gara story aku itu lucu banget. ceritain. Ada anak kecil yang apa sih namanya jual lukisan dia, terus dia mau juga. Jadi aku Iya, intinya benar. approval sih, kayak mutual gitu. Aku tanya kamu mau, kalau dia iya ya udah iya, kalau dia enggak. Sekarang aku kenalin dia ada NFT loh Evan, sekarang gaya loh kayak habis ngelukis Oh kayak iya. mama make this into NFT gitu, sell it gitu, kayak gitu. Tapi akunya yang masih gagap ya. Aku kemarin pakai ETH, jadi gas fee-nya gede Ah, ah. banget. Aku bukannya pakai yang Matic Polygon gitu loh. Nanti deh aku Oh iya, wujudkan iya, iya. keinginan Ah, ah. dia. Yang Mungkin nanti harus gambarnya juga yang digital oh. gitu loh. Kalau sekarang kan dia masih manual on paper kan, Mm, mm, kayak mm, mm, mm. gitu. Terus anak aku ya Oh, ngerti operate MG, so cute. OLT ya di handphone. Kayak dia bisa trading, dia bisa Oh iya, lihat itu canggih banget. RTI bisnis, dan dia bisa pilih sahamnya, dan dia bisa execute order buy dan order sell. Dan dia juga udah mulai Wah. ngerti konsep dividen kayak gitu. Hmm, hmm. Itu Pokoknya kayak jangan pohon yang ngerasa canggih anak nanti itu. iya, jangan ngerasa anak kita terlalu kecil untuk mengerti hal-hal yang kompleks Hmm. buat orang tua gitu. Kayak our kids are much more smarter than us. Kayak their brain itu benar-benar kayak apa ya, sponge gitu. Masih bisa Kayak menyerap banyak gitu ya, bisa Ci ya. menyerap banyak hal gitu. Ya, Mungkin asal cuman kita bisa. bahasanya ini ya, bahasanya disederhanain gitu ya. Iya, iya. Jadi tuh kayak challenge juga buat kita kayak untuk jelasin satu konsep Mm-mm. kayak dividen. How you explain a dividend to a 7-year-old kid gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Mm. Iya. Nah, jadi semoga ada mama-mama muda di sini nih yang mungkin bukan baru merit, ya baru merit, lagi mengandung atau baru lahiran gitu ya, bisa belajar dari Ci Ali ini gimana sih cara kenalin uang dan investasi ke anaknya gitu. Nah, Ci Ali kan tadi juga udah cerita gitu kisahnya dari CNBC, lalu pindah ke sekuritas dan sekarang full kerja untuk diri sendiri gitu ya, kerja di rumah juga gitu. Mm-mm. Nah, ini ada em, pertanyaan juga nih di question box gitu ya. Sebentar aku klik. Muncul nggak? Apakah nih ya jadi full time trader kah nih Mbak Alin? Sekarang kan udah jadi full time trader ya? Atau gimana Sekarang nih Ci tuh Alin? antara full time nggak full time sih, tergantung definisi teman-teman full time trader gitu. Apakah full time trader Heeh. itu semua income-nya dari market, ataukah karena dia bisa fokus seharian di nongkrongin market dia jadi disebut full time trader. Tapi kalau untuk Mhm. kondisi aku saat ini adalah aku itu udah nggak kerja kantoran, itu yang pasti. Aku Mhm. jadi freelancer aja, jadi moderator, Hmm. jadi Mhm. speaker, kemudian aku juga jadi contributor untuk salah satu channel berita bahasa Inggris untuk konten Hmm. ekonomi dan bisnisnya. Jadi aku misalnya pagi-pagi gitu jam 9 ya udah mantengin market sampai Mhm. market tutup. Habis itu report untuk market update di channel berita bahasa Inggris. Itu keseharian aku. Hmm. Tapi kalau misalnya ada gig kayak gitu, ada jadi moderator, aku harus keluar rumah, ya udah berarti aku gak mantengin market. Mhm. Jadi untuk saat ini aku belum bisa 100% hidup dari market ya. Kalau misalnya definisi teman-teman full time trader itu 100% hidup dari market, aku belum bisa. Mhm. Tapi Mhm. saat ini yang aku rasakan adalah ternyata kalau kita sering membersamai market dan kita benar-benar fokus, itu tuh Mhm. hasilnya berbeda dibanding kalau dulu dipaksa-paksain. Aku kan soalnya nyari Mhm. cuan harian ya kan, Ivi. Mhm. Dipaksa-paksain Mhm. di Bener. sela-sela kerja. Itu hasilnya kayak Oh, apa ya? colongan-colongan gitu ya? Colongan-colongan itu beda lah hasilnya teman-teman sama yang emang kita dedicated our time, our eyes, our focus di market Hmm. tuh beda banget.
Oke, oke, oke. Berarti ya jangan setengah-setengah gitu ya. Memang Tapi harus jangan paksain ya, tekun ya. maksudnya jangan paksain Oke. untuk full time trader kalau belum siap. Aku pun I won't call myself full time trader karena aku masih ada Hmm. sampingan sana sini kayak gitu loh. Karena Mm-mm. Mm-mm. takutnya malah ke pressure, tradingnya kita nggak tenang kayak gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Gitu kan, jadi nanti nggak Oke. enak gitu loh. Paling enggak at least Mm-mm. eh, apa ya, positif lah kinerja portonya gitu. Kalau aku Mm-mm. ngitungnya ada cuan harian, kadang memang kalau kondisi market lagi susah, nggak ada cuan sama sekali. Tapi kan maksudnya market itu kan nggak terprediksi ya, Ivi. Contohnya nih, Iya, betul. kayak Jumat kemarin itu buat aku tuh susah gitu. Jadi aku di hari itu seharian mantengin market cuma dapat 100.000. Ya dana trading aku belum Oh, gede I ya see. teman-teman. Jadi kalau hari Senin kemarin aku mantengin market, aku bisa dapat 2 kali dari target cuan harian aku. Tapi hari ini Oh, I aku see. negatif gitu karena aku cut Hmm. loss gitu. Jadi tapi Hmm. secara overall nanti kita lihat ya at the end of the month apakah aku bisa positif gitu portofolionya berapa persen dari dana trading aku. Itu sih target aku. Jadi nggak bisa Hmm. kayak stabil setiap hari. Aku belum sejago itu gitu. Jadi Hmm. ya ada cuan segini, nanti hari kapan nggak cuan, hari kapan cuannya I can't believe my eyes gitu, kayak gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Tapi Mm-mm. secara overall we Oke. hope like by the end of the month ada income di situ. Iya, amin, amin, Mm-mm. amin. Oke. Nah, ini Aku ada at yang this aku mau. moment gak pakai margin ya, karena I'm Nah, not baru aku mau tanya tuh. not yet. Pernah pakai margin nggak? Pernah, Nah. pernah. Tapi Hmm. aku harus sadar diri ya. Jadi ada momi-momi trader gitu, dia jago banget entry-nya. Jadi dia Hmm. scalper, dia jago banget posisi entry-nya. Jadi kalau dia entry itu emang di posisi level entry yang bagus dalam artian kalau saham itu eh, turun itu nggak jauh dari titik dia entry ya. Jadi kayak Oh, dia jago kalau ya, jago CL, banget. kalau cut loss tuh BEP atau satu tick kayak gitu loh. Jadi bagus dia entry-nya. Wah. Dia bisa mengendalikan diri dia, FOMO dia tuh dia bisa kendaliin Hmm. dan dia matanya bagus gitu untuk lihat bid over gitu. Hmm. Nah, tapi kalau potensi naik, istilahnya kan dia belinya tuh breakout kan. Jadi kalau potensi naik tuh naiknya Hmm. gede gitu. Nah, dia itu Oh. bisa pakai full dana dia di akun scalpingnya dia plus pakai margin. Kalau dia Wah. memang bisa, tapi dia udah 12 tahun di market. Nah. Nah, kalau aku tuh awalnya aku Ah. sempet kayak pengen kayak gitu, tapi aku baru berapa tahun di market dan aku berapa tahunnya pun nggak bisa disamain juga dalam artian kan nyolong-nyolong sambil ngantor tuh bisa dihitung sama nggak sih sama orang yang emang Ah. di Ah. market membersamai market Mm-mm. intens Iya. gitu. Ah. Jadi Ah. meskipun hasrat hati kepengen kayak gitu, tapi kenyataannya belum ya udah aku harus jujur aku nggak bisa gitu. Dulu aku kayak sering banget ngomong all in gitu. No, 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 no. Ternyata itu nggak tenang di hati aku. Aku sekarang yang aku lakukan adalah seluruh dana scalping aku di akun itu, bukan seluruh dana di hidupku ya, seluruh Iya. dana di akun scalping aku itu, aku bagi kira-kira jadi 6 lah. Jadi Mm-mm. aku entry-nya 1/6 dana aku atau 1/5 dana aku gitu. Tapi nggak ada tuh Mm. setengah dana scalping aku nggak ada. I'm not that good untuk ke level itu. Jadi aku cuma menyadari diriku aja. Itu penting ya sebagai trader menyadari di mana posisi kita sekarang, di mana posisi yang kita inginkan nanti dan what you have to do gitu loh. Ah, ah. Oke, oke. Menjadi trader juga harus disiplin ya, Ci. Itu udah kayak kunci utamanya ya. Jadi trader tuh. Jadi jangan Iya, istilahnya cut loss ya cut loss gitu, nggak boleh. Nanti deh, tanggung yang ada nyangkut gitu ya, Ci ya. iya. Itu tadi barusan aja Baik. kejadian sama aku hari ini, makanya aku bikin Oh, hari konten ini. kan. Iya, iya. Jadi ada Oke. satu Boleh saham, di-sharing nih. Ah, boleh ah. boleh. Jadi ada satu saham yang emang aku tungguin mantul nih kayak gitu kan. Tapi dia rupanya mantulnya cepet banget. Aku telat masuk, dia udah mantul segini.
Aku maksain masuk. Oh. Padahal aku kalau dulu aku tukang FOMO, tukang kejar gitu. Nah, tadi itu padahal aku udah nunggu koreksi gitu. Aku udah nunggu koreksi, aku Oh. masuk di titik yang menurut aku tuh udah titik lumayan gitu. Abis istilah orang tuh bongkaran gitu ya, maksudnya Mm-mm, mm-mm, bongkaran gitu, kayak udah pull mm-mm. back gitu, koreksian kayak gitu. Tuh, Herianto Marbun tahu pelakunya Wah, siapa. aku Jadi udah tahu aku nih udah bisnis masuk di siapa titik ini. itu gitu. Padahal aku tuh udah bilang kalau titik entry ini kejebol sampai 3 titik, 3 tick, aku cut loss. Hah? Aku udah bilang kayak gitu. Mm-mm. Nah, tapi aku tuh kayak enggak nih kayaknya masih kuat. Denial. Ah, Enggak nih, masih kuat kayak gitu. Terus, ah. nah kalau saham tuh mau turun tuh kadang-kadang nggak langsung turun begini teman-teman kita tuh kayak dikasih harapan. Padahal kita udah tahu mau cut loss kan. Tapi Oh, di sini, harapan di sini, palsu di ya. sini, di sini, di sini. Oh enggak, kayaknya masih kuat nih kan. Tahu-tahu ke sini lagi. Tapi masih begini, begini lagi. Sini lagi. Kayak gitu loh. Jadi akhirnya tuh harusnya cut lossnya segini, jadi segini. Gitu loh. Gara-gara PHP PHP Ah, itu ya. tapi bukan dia Aduh. PHP sih. I should have known gitu. Kalau udah ketinggalan, udah Hmm, cari saham lain masih banyak gitu. masih Bang. Oke, jadi kalau saham tuh ada ratusan ya guys ya. Jadi jangan terlalu kayak terpaku kali gitu ya sama satu saham ya. Iya Ini gitu. baut-baut nih sama dong Soalnya tuh. kan kalau Ada cut info loss sama masih Kado. segini itu kan masih bisa tanpa perasaan kan? Cut loss Iya kalau masih segini benar. kan bisa tanpa perasaan. Beli saham lain cuan 2-3% udah dapet balikannya. Kalau segini, ampun gitu kan ibaratnya tunggu dapat saham ARA kali ya baru bisa balik. Gitulah. Aduh ini kenapa tiba-tiba diem ya? Oke, gak apa-apa, udah baik lagi. Iya, kita curhat-curhat aja ya di sini. Gembira-gembira ria aja ya. Oke, oke. Tes tes, halo. Halo, oke. Nah, oke. Kayak earphone-ku mati nih, udah nyambung lagi. Sorry teman-teman. Agak keputus tadi ya. Nggak apa-apa, itu kayaknya nggak enaknya pakai earphone ya, makanya aku pakai. Iya, tiba-tiba mati ya udahlah. Kita langsung Always ganti-ganti traditional belajar. one. Iya, nggak apa-apa. Mm-mm. Oke, nah tadi Cialin barusan sharing tentang kisahnya hari ini gitu ya yang baru cut loss dari salah satu saham gitu ya. Nah, kita buka question box lagi banyak banget nih yang mau nanya sama Nih, Cialin. si Banyak banget. Herianto Marbun nanya, lebih pilih deposit atau all-in All in margin? Aku margin. lebih milih deposit. Lebih milih deposit. Tadi barusan pagi, aku deposit daripada aku pakai margin. Karena aku tahu diriku sendiri seperti apa. Oke, nah bedanya apa nih Ci? Tunggu deposit sama all in margin. Aku kan agak-agak ini nih. Mungkin diperjelas teman-teman yang mungkin nanya juga nih bedanya apa sih Ci deposit sama all in margin? Oh, jadi ini misalnya nih ya, misalnya Nah, kalian udah dedikasikan, alokasikan uang untuk scalping misalnya nih 10 juta. mm-mm. Kemudian ada saham yang menarik banget yang kalian lihat, wah, promising banget nih dan kalian misalnya tipenya agresif. Tapi kan aku enggak kan, aku enggak 10-nya ini aku masukin semua ke satu saham kan. Aku tadi kan udah bilang bagi 1/5 apa 1/6 dana aku masuknya. Itu yang membuat aku tenang dan masih bisa kotak aku begini karena aku nggak all in ya itu. Nah apalagi margin gitu kan aku enggak gitu ya. Jadi daripada misalnya nih mau beli saham itu sampai pakai margin atau utangan dari sekuritas gitu. Kadang-kadang kan meskipun uang kita misalnya cuma 10 juta, kita bisa tuh beli saham tertentu sampai di atas 10 juta gitu. Misalnya Betul. say 15 juta atau kalau sahamnya blue chip bisa berkali-kali lipat gitu kan. Tapi aku nggak pakai karena aku tahu aku nggak nggak tenang gitu kalau aku Hmm. pernah melakukannya dan aku tahu itu nggak tenang, makanya aku nggak gitu. Jadi aku misalnya ada saham yang menarik banyak, aku lebih mending porsi aku tetap sama atau lebih besar sedikit aja, tapi aku untuk misalnya say uang aku alokasiin sebenarnya untuk 5 atau 6 saham misalnya, tapi ada yang menarik banget gitu, misalnya aku mau beli, aku lebih milih aku injek dana lagi daripada aku pakai margin.
tadi pagi aku lakukan seperti itu. Dan aku ketemu cara aku seperti ini itu karena setelah aku ngalamin berbagai macam kesalahan yang aku bikin ya. Tapi Hmm. maksud aku setiap orang tuh beda-beda gitu. Mm-mm. Ada orang lain yang orang-orang yang sukses di trader-trader fenomenal itu asetnya tumbuh berkali-kali lipat itu karena pakai salah satunya juga dibantu karena pakai margin teman-teman. But they know how to use it. Mereka Oke. tuh istilahnya udah trader level dewa, mereka bisa kalau mereka pakai margin, mereka tambah cepet tambah asetnya. Kalau Iya. yang belum cukup kemampuan ya pakai margin, adanya memperbesar persentase loss-nya. Nah, jadi Iya margin tuh kan? nggak untuk Di semua orang ya, Ci Porto, ya. iya di Porto misalnya loss-nya 5%. Tapi itu kalau dibandingin sama total dana kita di Porto, itu kan besar rupiahnya loh, besar, lebih Iya. besar. Heeh, heeh, heeh. Iya, iya, iya. Jadi Mm-mm. teman-teman yang udah mulai mungkin kepikiran nih mau pakai margin gitu ya, boleh dipikir ulang dulu apakah memang sudah waktunya gitu ya, atau apakah memang sudah paham dan lihai lah begitu. Nah, ini ada question lagi nih, Ci. Ci Alin belajar trading dari mana? Pasti ilmu dari Mas Bekti ya. Dari mana-mana ya karena Ci Alin kan banyak loh trader-tradernya tuh. Ilmunya tuh banyak, Ci Alin. iya tapi ujung-ujungnya dipraktekinnya kayak gimana ya kan? Iya, Ya nggak betul, betul, gitu. betul. Aku tuh sering banget loh dapat DM Ci Alin gara-gara lihat live Ci Alin aku sekarang sudah cuan konsisten nih Ci. Wah, aku aja Wah, belum seneng gitu kan. banget. Jadi maksudnya Puji oh Tuhan. iya, puji Tuhan. Itu aku senang. Kenapa aku suka IG Live, teman-teman? Karena kan aku tuh emang mau belajar dari yang udah pengalaman-pengalaman di market gitu. Tapi kalau aku nanya-nanya mereka sendiri aja, selama sejam gitu, emang mereka mau ngeladenin kan belum tentu. Dan sekalian juga, kalau aku belajar, biar yang lain juga belajar, kayak gitu sama-sama dengan aku, journey-nya, kayak gitu loh. Jadi makanya aku suka bikin IG Live gitu. Makanya aku, kalau IG Live suka aku catet-catetin, kayak gitu loh. Karena aku mau belajar dan aku belajar dari banyak orang yang aku interview itu adalah aku belajar semua dari mereka. Tapi ya karena saking banyaknya jurusnya, ilmunya ya, aku tuh sempet kayak kehilangan arah kayak dalam artian karena kan untuk tahu sesuatu cocok buat aku apa enggak kan harus dicoba. Ya Betul, enggak, ya kan? Harus betul. dicoba dulu kan. Nah, aku coba tek 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 tek. Tapi kalau kita nyoba cara orang tuh harus bener-bener jangan diambil setengah-setengah ya, coba aja dulu. Habis itu nanti baru kayak ATM ya, amati tiru modifikasi gitu. Yang mana yang cocok buat Oh, diri sendiri kayak gitu ya. ada Gitu singkatannya ya loh. ATM, amati, tiru, Iya, dan modifikasi. Oke. iya gitu loh. Jadi aku tuh sempet sempet juga loh, Ivi, aku kayak pencariannya tuh cukup lama karena aku tuh tiap kali ketemu sama interview sama siapa, aku terinfluence kan secara tidak sengaja kan. Oh, iya sama Terus banget. Iya, betul. iya, pada satu titik aku tuh maksain trading all in, all in, all in. Karena yang aku interview tuh all in. Mbak Puput itu Rizalia Ah, Dwi Putri. Tapi kan dia jagoan gitu loh. ah, ah, Aku ah, kan belum, jangan gitu ah. kalau memang nggak jago gitu. Misalnya nih, aku interview Mas Bekti. Mas Bekti pakai margin. Ya, Mas Bekti jagoan gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Dia, he can handle it well. It turns out to be good for him. But for me kan belum tentu gitu loh. Karena kan beda tangannya beda gitu loh. Iya, betul, Iya, betul, betul. jadi di situ aku harus sampai punya kesadaran ya. Tapi yang pasti garis benang merahnya adalah teman-teman, kalau ini kita bicara trader ya, Ivi. Kalau trader itu semuanya tuh sama ngajarinnya. Disiplin cut loss percaya apa enggak? Tapi Oh, ya kalau iya loh, ketemu trader yang kelas dewa-dewa yang itu sama, semua benang merahnya tuh disiplin cut loss. Cuma mungkin buat kita yang newbie kan bingung, disiplin cut lossnya tuh kayak gimana sih? Masa iya. baru digoyang 1-2% udah cut loss, ternyata terbang lagi. Nah, di sini ya perlu kita cari formula untuk entry yang sebisa mungkin entry-nya bagus gitu ya. Karena entry menentukan prestasi. Kalau entry-nya bagus, itu istilahnya itu saham mungkin akan di situ, tapi dia nggak akan ngebreak harga kalian beli terlalu jauh. Kalau entry-nya bagus. Kalau entry-nya jelek tuh gampang banget, keseret ke bawah tuh gampang banget. Tapi kalau entry-nya bagus, dia mungkin mandek di situ belum jalan, ya nggak apa-apa.
kalaupun turun di ayun-ayun segini aja, tapi dia nggak akan jauh dari titik kita beli. Kalau entry yang bagus. Tapi kalau entry-nya jelek, kita FOMO di sini, wah sebentar banget udah langsung ke bawah. Kan dibilang disiplin cut loss kan, terus kalian Iya, cut loss gitu kan, terus kayak, iya. ya, habis itu ternyata dia naik lagi. Ya, jadi kayak ngerusak mental gitu loh. Jadi menurut aku Iya, tuh iya. kita tuh mesti belajar buat entry yang sebisa mungkin presisi, sebisa Hmm, mungkin. Kalau belum bisa, ya jangan all in dengan uang yang kita bisa apa ya bearable for us. I see, I see, Kayak I gitu. see. Soalnya Oke. kayak gini loh teman-teman, kalau Hmm, misalnya kita dengan uang kecil, kita nggak bisa manage itu dalam artian ada unsur keikhlasan untuk cut loss mengakui kesalahan, itu gimana uang besar? Coba, gimana kita bisa dipercaya pegang uang besar dan kita bisa ikhlas cut loss gitu loh. Itu aja sih yang aku pelajari dari suhu-suhu itu kok sama semuanya ngomongnya. disiplin cut loss tuh ada entry harus presisi, catat katanya tuh di kolom komen. Harus disiplin Iya, cut loss juga ya sebenarnya iya, trader ya. Iya iya ya. Aku benar. pun juga baca bukunya Mas Bekti gitu ya kan. Ya udahlah ilmu-ilmu gitu kan kita baca juga. Ya, jadi Mm-mm. sebenarnya karena kenapa kita harus disiplin cut loss tuh sebenarnya biar melindungi uang kita juga ya Ci ya. Selain Gitu. melindungi uang, melindungi mindset kita juga sih, biar otak kita tuh kayak programnya tuh nggak membingungkan. Misalnya gini, kalau program di kepala kita tuh jelas, oke, saya coba masuk presisi. Kalau udah ketinggalan misalnya, saya tunggu koreksian atau bongkaran misalnya kayak gitu kan. Oke, udah masuk. Kita lihat di ayun-ayun kuat apa enggak. Oke, kalau ini sampai runtuh 3 titik dari aku masuk, aku buang ya. Haki langsung jual di bid gitu kan. Itu kan program yang kita tanamkan di kepala kita kan. Tapi kalau kita kasih kayak pembenaran-pembenaran, toleransi-toleransi, di kepala kita nih programnya bikin bingung nggak? Akhirnya, oh Alin Bener. sebenarnya mau kamu tuh kayak gimana? Ya nggak, di kepala kita nih programnya jadi, sebenarnya kamu bahasa programmingnya gimana sih Lin gitu kan? Mm-mm. Nanti menyusahkan kita sendiri pas trading. Terus habis itu, kayak kita tuh sebenarnya bukan cuma ngepulihin porto doang ya. Kalau kita nyangkut ada floating loss di situ kan itu artinya kita akan melihat kesalahan kita di situ terus di porto kita. Iya Iya. kan? Itu kita kan butuh recovery dan healing juga di kepala kita nih, di hati kita. Iya Coba betul. kalau abis nyangkut dalam lama pasti jadi penakut. Iya benar, benar. Pasti Benar benar. takut. Iya aku pernah ngalamin juga tuh. Iya. Aduh Mental kayak itu istilahnya mau keluar dari kayak goa gitu. iya jadi kita tuh kayak nggak maju-maju tradingnya kayak akhirnya kayak eh, deposit 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 nyangkut 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 bola jadi circle-nya di situ aja kayak lingkaran setan eh di situ-situ aja. Mm-mm. Oke, denial, nyangkut dalam, healing, mulai pelan-pelan lagi, baby step, denial lagi, nyangkut dalam lagi, Mm. capek ya kan? Nggak berkembang ya Ci lama-lama ya Ci ya. Iya, makanya bener saya menyadari iya bener juga ya. Ternyata ini ya maksudnya senior-senior disiplin cut loss. Biar kayak kalau cut loss tuh masih segini kan tuh enak gitu. Kita nggak kepikiran apa-apa. Ya kan? Oke, Iya segini benar. aja. Kayak bisa Cemen gitu keringet kan. aja Bukan gitu. berarti kita masuknya sembarangan ya. Iya, tapi kalau udah segini, ada mak. Itu kayak jantungnya udah Tuh. kemana-mana itu. Iya betul, Ziabi. Gunakan modal terukur yang mana kita siap untuk kehilangan. Betul, betul banget. Mm-mm. Mm-mm. I see. Dilema retail iya betul. Oke. Nah, ini kita jawabin pertanyaan lagi ya, Ci. Banyak nih yang mau nanya sama Cici nih. Ini ada yang nanya juga nih, coba. Cici prefer buy on weakness, buy on breakout. Apa nih? Oh, Cici prefer buy on weakness atau buy on breakout? BOI. Buy on intuition. Semoga intuisinya benar. Sering-sering membersamai market ya. Nanti intuitionnya jalan. Istilahnya kayak kenalan nanti kali ya, Ci, ya, kenalan sama Ntar market kamu udah gitu ya. tahu gini loh kayak ini emiten ARB taruh terus kan. Terus kamu nanti pada satu titik
Nah, hari ini gue lihat lu bangkit apa enggak gitu. Ya kan? Pas dia bangkit, nah kan, oke ikut gitu kan. Oke, cukup icip-icip aja gitu kan. Keluar gitu. Nah, untuk dapat kayak gitu kan karena kamu udah sering di market. Kalau yang masih newbie-newbie suka kecepetan kadang-kadang kayak gitu loh. Misalnya FOMO ya kecepetan, Ci ya. kecepetan, iya nih mantul nih gitu. Ternyata dia mantul saat aja untuk kembali ARB beberapa jilid lagi Aduh, gitu kan. aduh sering kejadian tuh kayaknya Iya tuh. kan gitu. Tuh yang Nanti pada kalian tahu gitu emojinya deh. emojinya nih yang di kolom komen sudah sangat Misalnya gini memotivasi loh, gitu ya. ada emiten babi kecap kan, kena UMA kan. Aku kan masih agak baru juga kan di market kan. Aku udah panik banget tuh. Aku pegang kan arah kan, di arah kan gitu. Hmm. Udah cuannya tebel lumayan kan. Aku harganya lumayan harga bawah kayak gitu. Nah, besok paginya gemeteran tangan aku karena itu kena UMA. Padahal kalau kalau yang udah senior mah tahu ini nggak langsung kejeblok ARB loh Alin katanya. Yang senior ini bisa jadi dia naik dulu untuk turun atau turun dulu untuk naik, pokoknya nggak langsung kejeblak gitu katanya mereka. Ya Heeh. memang kejadian sih, jadi mereka udah tahu menghadapi begitu-begitu karena mereka lebih pengalaman gitu loh. Udah ngerti lah ya gimana kelakuannya gitu ya di market Iya, saham-saham itu. percuma belajar katanya. Pokoknya sering-sering membersamai market, kayak gitu teman-teman. Membersamai market bisa, kalau scalper kan berarti sering-sering mantengin market ya, pergerakan Hmm. market kan, standby di Hmm. laptop. Nah, kalau yang Hmm. tradingnya masih pakai handphone, cobain kalian trading pakai laptop. Cobain dulu sebulan, meskipun awalnya gagap, lemot, kalian nggak biasa, paksain dulu deh. Nanti Pas coba kasih tahu banget tuh. saya. Ada Betul. bedanya nggak antara kalian trading pakai handphone hasilnya dengan trading pakai laptop? Kalau di saya sih berbeda teman-teman. Karena apa? Baru saya sadar trading di handphone tuh data itu kita nggak bisa lihat full loh, Iya, nggak benar, bisa lihat benar, full loh. benar-benar. Kan maksudnya membersamai market tuh adalah dengan cara style yang beda-beda. Kalau investor membersamai market kayak gimana? Dia sering baca laporan keuangan, Mm-mm. dia banyak riset soal aspek-aspek yang akan mempengaruhi fundamental perusahaan yang mereka investasiin, ya kan? Kalau swing kayak gimana? Mereka membersamai market dengan mereka mempelajari chartnya, Hmm, iya kan? Kalau benar. yang scalping gimana? Mereka sering membersamai market dengan mantengin market, ya di depan laptop, kayak gitu loh. Mm-mm. Gini ya teman-teman, misalnya nih kita kita misalnya kita misalnya adalah seorang bos Hmm. yang berkuasa memberikan hukuman dan memberikan bonus ke anak buah kita. Kita sering kasih bonus ke anak buah yang sering dilihat mata kita, sering nolong kita, sering bersama dengan kita, atau yang nggak pernah muncul sama sekali. Yang sering sama kita dong pasti. Sama saya kira market juga kayak gitu, kasih Nah, duit ke orang yang membersamai dia, sering mengenal dia, gitu loh. jadi Kayak udah mau, paling apa aja gitu ya ngomongannya. jadi mau market lagi happy happy gitu ya atau lagi bad mood tuh temenin aja gitu ya. Iya, Kenalin kadang-kadang market tuh kita tuh gimana. nggak dapet cuan hari itu, cuma dapet pengalaman aja sama observasi. Ah, Kan ah, aku ah, cerita sama Mas Bekti. Mas ah, Bekti, ah. Mas Bekti, masa kemarin ya, menurut Mas Bekti tuh market susah nggak sih Mas Bekti hari Jumat gitu ya? Terus masa saya Mas Bekti nongkrongin market dari jam 9 pagi nggak dapet apa-apa? Emang begitu Mbak, saya juga gitu, katanya pernah juga dulu waktu masih awal-awal gitu. Ah, ah. Ngapain gitu, kayak nggak dapet apa-apa. Tanpa kita sadari, kita tuh dapat pengalaman. Iya, carmuk sama market betul, cari muka ya. Ditunggu Cialin buat buku biografi. Waduh, nextnya selain abis Siaplah. buku Mas Bekti, bukunya Ci Uh, Alin nih. Waduh, tinggal tunggu tanggalnya. Judulnya Suara Hati Istri. Ku Waduh, waduh, waduh. menangis. Aduh, judulnya. Asli I'm happy nonton Cialin. Iya, Bo. Jadi Aduh, kalau kita trading ya, apapun yang terjadi pada porto kita tidak mempengaruhi sukacita kita. Itu berarti udah selalu happy bener aja ya Ci ya. alokasi dan money managementnya. Mm-mm. Jangan Harus happy. sampai vibes kamu mencerminkan vibes porto kamu. Berarti terlalu banyak all in di market, tapi belum siap skillnya. Ayo siapa tuh siapa? Nah,
Iya, Ada value investor pertanyaan. aja, nggak apa-apa. Pokoknya cuan yang nyaman sesuai dengan hati. Betul. Oke, Ci, lanjut nih, Ci. Ini ada satu pertanyaan yang like-nya banyak banget nih. Dari Edi Kurniawan ya. Ci, sharing pengalaman saat awal-awal scalping saham dong, sama tips untuk pemula. Awal-awal scalping saham, Mm-mm. hmm, oh iya. Jadi awal-awal scalping saham kan aku belum pernah lihat ya, yang scalper beneran kayak Mas Bekti gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Perasaan aku udah scalping. Mungkin aku tuh sebenarnya day trading bukan scalping. Karena pas aku lihat Mas Bekti di acara Meet and Trade di Yogyakarta, wow, inilah scalping yang sesungguhnya cepet banget, nggak Oh pakai iya, ini tadi ketemu mikirin. sih aku belum pernah ngeliat Mas Bekti Aduh, selfie. secepat kilat. Soci sama SMDR nih, waktu nih banyak yang nanya dari tadi. Oke, oke. Boleh, boleh. Jadi teman-teman, aku waktu itu pas IG Live sama Cici Ellen, aku kan tanya mantau saham apa besok Senin gitu kan. Terus aku bilang dua emiten itulah. Tapi seyuyurnya aku nggak masuk loh di saham itu, kan aku cuma ditanya mantau saham apa. Aku nggak masuk saham itu karena ada saham lain yang lebih kolesterol Waduh. yang rame di running trade Hmm. gitu. Terus aku masuklah ke saham yang itu. Aku udah nggak ada dana lagi masuk ke itu. Jadi aku nggak masuk ke SMDR itu ataupun juga ke Sochi. Jadi sebenarnya gini loh teman-teman, misalnya kita punya watchlist ya, malam ini punya watchlist nih, punya watchlist saham ini, saham ini, saham ini gitu ya. Besok paginya kita nggak usah ke sama watchlist ini kan kita pantau. Kalau misalnya dia bagus, boleh masuk. Kalau misalnya ada yang lebih menarik, ya nggak apa-apa juga yang lebih menarik. Kalau ternyata dia flop, ya udah flop gitu. Kayak kita harus adaptif dan apa sih namanya pandai beradaptasi, cie. Kayak di buku Mas Bekti kan dibilang kayak gitu juga. Mas Bekti juga punya watchlist kayak gitu kan. Contohnya nih watchlist aku hari ini. Coba siapa yang kejeblak di Gosko? Gosko kan kemarin ARA. Aku jual di 89 kan. Nah, ternyata ARA. Karena aku sempat khawatir kan, nih ARA nggak. Oh, daripada aku nggak tenang gini, aku jual aja satu tik di bawah ARA. Ternyata ARA kan. Besok paginya aku tulis di watchlist Gosko. Oke. Sempet naik kan di atas 90 awal-awal. Aku tahan dulu, nggak masuk dulu. Aku bilang gitu kan. Aku masuknya tunggu bongkaran. Dikasih koreksi, aku masuk di mulai 88, 87. Tapi aku bilang, aku jangan sampai ke kelok ARB gitu kan. Kalau misalnya bau-bau ARB, aku jual dulu. Wah, ternyata bener. Di level yang aku pikir kuat, 87, ternyata nggak kuat. Turun kan. Nah, akhirnya aku jual tuh. Di ARB, di harga ARB, sebelum dia pindah ke over ya. Masih di bid. Pokoknya aku, cepet-cepet, pak, gitu, keluar. Ya itu contohnya soal watchlist. Ada juga watchlist yang akhirnya tidak aku masukin. Misalnya nih, aku watchlist PNBN. Aku mantau PNBN. Ternyata PNBN meskipun hari sebelumnya bagus, hari ini tuh dikasih koreksi dulu gitu. Ya udah aku nggak masuk gitu. Itu se fleksibel itu ya soal watchlist. Dan ingat ya, aku pencari cuan harian. Aku nyebut itu di hari kapan tahu, belum tentu aku sampai hari ini tuh masih megang. Ya, Oke. aku tuh cuan harian banget. Aku tuh nggak setia kalau soal saham. Ya, Oh, saham yang scalping ya, saham yang scalping. Kalau saham yang tabungan anak aku setia, oke. Okay? oke. Dan untuk, tips untuk pemula tadi, aku kemana-mana gara-gara terdistrak sama komen. Anyway, Nggak apa-apa, Ci. nanti aku menjadi seperti Cici, seperti Kak Michael Yoh kan, yang ditanya orang kemana-mana IG Live, amar-amar, gitu kan. Jadi, aku harus Oke. jelasin ini. Oke, tips untuk pemula. Ini tips dari senior ya. Jadi kayak gini, dikasih tahu, kan masih dalam tahap belajar, Alin. Katanya, sisihin duit yang kamu ikhlas seandainya kamu di market itu jatuh bangun, duit itu totally habis. Standar hidup kamu nggak apa-apa, nggak berubah. I Makan tetap see. sama, enaknya. Masih bisa ketawa-ketawa begini. Kayak gitu dulu ya. Habis itu dikasih tahu, coba kembangkan dari uang ini bisa grow jadi berapa, kayak gitu loh. Iya kan? Dikasih tahu juga kalau misalnya masih baru banget, profit diamanin. Tapi Iya. kalau aku sekarang udah, aku ngerasa udah cukup stabil nih dari dana yang aku taruh awal.
Mm-mm. Kemudian kan aku kan sekarang udah nggak kerja lagi kan, aku bisa fokus kan. Jadi uang itu puji Tuhannya, kalau kalau kayak dulu aku ya taruh dana, bikin salah, bikin salah, bikin salah, berkurang, 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 aku kena mental, aku withdraw. Aku beliin barang yang aku mau. Gila, aku udah donasi ke market sekian juta, padahal aku mau beli tas, aku tahan-tahan, aku sayang-sayang, aku gitu. Aku beli barang yang aku mau, aku dulu kayak gitu. Sampai beberapa jilid begitu ya. Taruh Mm-mm. uang yang tidak melukai aku kalau hilang, ternyata aku nyangkut dalam. Kena mental, kan? Healing dengan withdraw dan belanja barang yang saya mau. Beberapa episode kayak gitu. I Sampai akhirnya see. aku udahlah, aku kan nggak kerja lagi kan, aku bisa intens di market kan. Oh ternyata berbeza hasilnya. Dulu kan aku tradingnya sambil maksa-maksain di kantor pakai handphone, pernah lagi siaran trading tuh, gila ya Mm-mm. kalau dipikir-pikir. Terus sekarang setelah lebih fokus, ya udah aku ternyata bisa stabil, uang yang aku injek awal itu tidak berkurang tapi bertambah pelan-pelan, slowly growing. Jadi aku ngerasa aku udah bisa ngendaliin diri aku dan aku nggak all in, aku udah bagi-bagi alokasinya, aku tahu di angka berapa juta aku tuh masuk satu saham, aku ngerasa safe. Kayak Oke, gitu. oke. Jadi aku sekarang udah mulai nggak amanin profit lagi, tapi aku biarin di situ tumbuh gitu. Karena aku punya punya apa namanya punya impian, aku pengen dana scalping aku bukan cuma dari sisi angka ya, tapi dari sisi mindset aku dan mental aku, psikologis aku bisa kelola dana untuk scalping segini loh di satu akun scalping aku gitu. Jadi aku Oh, ada punya angka impian. Oke, kayaknya kalau aku mau eh, lebih enak gitu. Dalam artian kalau sekarang kan karena dana aku kecil, aku mm. tuh suka apa ya, kayak maksain kayak aku mau persentasenya segini. Kayak Mm-mm. kadang-kadang tuh jadi abai ngeliatin bid offer karena aku lebih fokus ke persentase. Padahal Mm-mm. dari bid offer tuh udah kasih tahu ini tuh kayaknya nggak achieve ke situ deh, nggak achieve, nggak Mm-mm. achieve. Tapi nggak aku take profit karena aku Mm-mm. mikirinnya tuh ke persentase, bukan apa realita yang aku lihat di bid offer. Mm-mm. Karena dana aku kecil. Nah, aku Oke. mau dana aku tuh besar, meskipun itu nggak aku pakai semuanya, tapi aku mau perlahan-lahan membesarkan alokasi aku masuk satu saham, dan mentalitas aku, psikologis aku juga sanggup handle uang segitu gitu loh. Jadi aku biar apa ya, nggak usah kayak maksain ambis mau ngejar persentasenya ini, tapi misalnya bisa lebih stick to reality gitu ya. Kalau misalnya ini udah terjadi guyuran, ya udah Mm-mm. cepet buang gitu, Mm. nggak usah ngarepin ini bakal cuannya sekian persen, ya udah di realita aja udah nggak kuat gitu. Ya udah Mm. aku itu kayak gitu ke depannya, masa itu impian aku. Kemudian untuk pemula, kenali dulu kalian mau cari cuan yang kayak gimana, mau cari Mm. cuan harian, day trading atau scalping, atau mau swing kayak EV, atau mau jadi value investor, atau kalian mau tiga-tiganya dijalanin di akun yang berbeda-beda. you know you know yourself better than I do. Oke. Wah, thank you banget nih udah sejam gak kerasa Semoga enjoyable banget membantu kita ya. ngobrol. Aduh, ngobrol-ngobrolnya. Hai Eva. Aduh. Maminya lagi IG live. Oke nih Eva nih Iya. udah nyamperin apa Kak ini waktu yang IPTV dibahas IPTV. Aku kemarin itu kan lihat harganya tuh cukup kuat ya di sekitar 170-an ya. Tapi hari ini closingnya kok kayak di bawah itu ya. Aku kayaknya mau take profit besok. I Tapi aku nggak tahu see. ya. Itu kan maksudnya aku belum lihat apa broker summary end of day-nya dan belum lihat dan history end of day-nya. Tapi aku tadi pas ngeliat harga closingnya, oh kayaknya aku harus sudahi untuk saat ini for the time being. Tapi let's see Tinggi tomorrow. 107 Siapa ya. tahu ada pantul-pantulan dikit di awal, jadi instead of take profit di bawah 170 bisa di atas 170. Amin, amin. Oke nih udah sejam Cici. Aduh nggak kerasa Aduh, banget aku ngobrolnya nyerocos banget ya sebenarnya. orangnya. Aduh. Apa kita IG live lagi nih abis ini nih. Nanti ada lagi biar seru nih ngobrol sama Cici banyak pelajarannya gitu. Karena banyak Followers bikin salah juga. ya, jadi banyak bikin pelajaran. Yang nonton juga aktif nanya. Jadi seru ini udah kayak grup discussion banget nih. Iya. Oke, nah untuk teman-teman MLPL. Aku no comment, aku takut. no Aku comment. nggak.
Oke, no comment untuk MLPL. Nah, teman-teman, ini aku sudahi dulu mungkin IG live-nya ya. Sudah 1 jam gitu. Nanti aku save. Karena dari tadi banyak yang request, Ci, suruh save. Suruh save, suruh save. Nanti juga aku taruh YouTube. Jadi kalau teman-teman mau nonton ulang atau di-share tuh silahkan. Gitu. Ini banyak banget nih yang bisa, aduh, bisa belajar dari pengalaman Cici. Tadi di atas juga pada, terima kasih Cici, banyak pengalaman baru nih. Aduh, nanti aku Semoga save jadi berfaedah teman-teman. ya. Amin, amin. Jadi teman-teman bisa belajar lagi gitu, bisa nonton lagi dan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Gitu. Aku masih belajar Gimana? ya teman-teman, makanya aku jarang juga pamer foto ya teman-teman. Karena aku tiap kali pamer foto langsung dihajar sama market. Alin, kamu anak baru, sombong banget. Waduh, 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 waduh. Kita harus humble, humble, humble aja kita ya, humble. Itu Evan di belakang itu. Halo Hai Evan. Evan, you Banyak wanna yang say say hi hi? tadi tuh. Banyak yang say hi. You wanna say hi? Halo, mana? Banyak yang Oh say my hi god, sama Evan. berantakan. Evan, you come here. Biar anaknya nongol juga ya. Tuh. Nanti next IG live sama Ci Alin sama Evan aja nih berdua. Lebih seru ya. Berdua nih. Evan Kayaknya mau. pada mau nonton juga nih berdua. You tell my friends on Instagram about saham. Bingung lah. Oh bingung. Nanti Evan di brief dulu ya Evan ya. Iya. Oke deh kalau begitu. Terima kasih Cici untuk waktunya 1 jam. Malam-malam nih teman-teman, semoga yang nonton hari ini bisa mendapatkan 1, 2, atau 3 pelajaran dari IG Live ini. Tapi yang lebih penting lagi mendapatkan cuan yang melimpah ya. Nah, Semuanya. itu. Sehat-sehat ya. Amin, sehat-sehat semuanya.